Ya, saya lanjutkan. Nilai dari uang, yaitu konsep present value. Konsep present value ini kebalikan dari future value. Kalau future value itu menentukan nilai di masa yang akan datang, kalau present value itu adalah menentukan nilai pada saat sekarang. Sebagai contoh, jika seorang mengharapkan memperoleh 116,64 pada tahun 2022, berapa yang harus ditabungkan sekarang? Jika tingkat bunga 8%, maka kita bisa hitung. Ini rumus asalnya adalah rumus dari future value. Yang kita ubah sekarang, present value adalah future value dibagi. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi 1 ditambah I pangkat N. Ya, kita masukkan nilai future value-nya 116,64, I-nya adalah 8%, N-nya itu jarak 2022 ke 2020. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 100. Jadi, nilai 116,64 2 tahun mendatang, kalau sekarang nilainya itu adalah 100. Jadi yang harus kita tabungkan adalah sebesar 100 untuk memperoleh nilai 116,64 2 tahun yang akan datang. Bisa juga dengan menggunakan tabel, ya, maka kita tidak perlu menghitung nilai 1 ditambah I pangkat N. Kita gunakan tabel, sini menggunakan tabel A3. Kita lihat, masukkan bunganya 8% dengan periode 2. Kita dapatkan angka 0,8573. Maka nilai present value-nya adalah future value dikali nilai yang ada pada tabel tadi. Ini jawabnya nilainya adalah 100. Contoh present value, kasus present value, misalkan perusahaan mengeluarkan investasi sebesar 1.000. Dari investasi tersebut diperoleh pendapatan yang berupa arus kas tahun pertama sebesar 500, tahun kedua 400, dan tahun ketiga 300. Apakah investasi tersebut menguntungkan? Nah, karena nilainya ini berbeda-beda tiap tahun, ya, nilai uang itu berbeda untuk tiap tahun, maka semua nilai kita jadikan nilai pada tahun 2020 dengan menggunakan konsep present value. Nilai 500 pada tahun 2021, berapa nilainya pada tahun 2020? Demikian juga untuk tahun 2022 dan 2023. Kita lihat nilainya. Ya, dengan menggunakan present value, ini tahun 2000, nilai pada tahun 2021, angka 1 ya, 2022, dan tahun 2023. Kemudian kita jumlahkan nilai uang tersebut. Nilai uang sekarang ini semua berada pada tahun 2020. Jadi nilainya adalah 1044. Investasi tersebut akan dilakukan. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan 1.000 itu lebih kecil daripada pendapatan yang akan diperoleh. Artinya perusahaan masih untung sebesar 44,01. Nah, sekarang bagaimana kalau tiap tahun kita memperoleh hasil yang sama? Ini caranya sama tadi dengan menggunakan present value. Kita dapatkan hasilnya adalah 1030. Ini juga investasi yang diterima. Nah, tapi kalau tiap tahun arus kasnya sama, kita bisa menggunakan tabel A4. Ya, kita tidak perlu menghitung nilai dari sigma dari 1 dibagi 1 tambah 8%. Kita gunakan saja tabel. Sini tabelnya adalah kolomnya 8%. Dengan N-nya adalah 3 tahun. Ya, 2,5771. Kemudian dikali dengan arus kasnya 400, jadi kita dapatkan hasil yang sama dengan kalau kita hitung secara manual.